Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan presentasi secara Zoom. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Pak Guru Amir Putra, SGZ MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metabolisme Gizi. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pencernaan dan penyerapan protein dan lemak. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Iza Hasrini Indra, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Dan selanjutnya teman saya ada Nurul Askia Putri, Dian Ramadhani, Elvi Maya, Andi Umu Mutmainah, dan Ainun Hizriya Umasya. Nah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita memasuki pembahasan materi. Dimulai dari yang pertama, yaitu mengapa protein dan lemak itu penting, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Andi Umu Mutmainah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa protein dan lemak itu penting. Yang pertama itu protein. Nah, protein disebut sebagai blok bangunan tubuh. Protein tidak hanya penting untuk membangun dan memperbaiki sel dan jaringan seperti otot, kulit, dan rambut, tetapi juga berperan dalam memproduksi zat-zat penting lainnya, termasuk enzim yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh, hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh, dan antibodi yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh kita dalam melawan infeksi. Selanjutnya itu lemak. Lemak meskipun sering dianggap negatif, lemak memiliki fungsi yang sangat penting di dalam tubuh kita. Lemak adalah sumber energi terkonsentrasi yang paling efisien, menyimpan lebih banyak energi per gram dibandingkan karbohidrat dan protein. Lebih dari itu, lemak berperan krusial dalam penyerapan vitamin larut, larut lemak, vitamin A, D, E, dan K. Tanpa lemak, tubuh kita tidak bisa menyerap vitamin-vitamin ini dengan baik. Lemak juga berfungsi sebagai cadangan energi jangka panjang dan merupakan komponen struktural penting dari membran sel di dalam tubuh. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu Sebaik selanjutnya yaitu perjalanan makanan dari mulut hingga usus besar. Yang pertama, saluran pencernaan. Perjalanan makanan dimulai dari mulut, tempat makanan dikunyah dan bercampur dengan air liur. Setelah itu, makanan melewati faring lalu masuk ke esofagus yang mendorong makanan menuju lambung. Di lambung, makanan diolah secara mekanis oleh gerakan otot dan secara kimiawi oleh asam lambung. Nah, dari situ makanan masuk ke usus halus yang terdiri dari tiga bagian. Yang pertama itu ada duodenum, di mana tempat bercampurnya makanan dengan enzim dari pankreas dan empedu. Selanjutnya ada jejunum, yaitu tempat utama penyerapan zat gizi, dan ileum yaitu melanjutkan penyerapan nutrisi. Nah, sisa makanan yang tercerna akan masuk ke usus besar untuk penyerapan air dan pembentukan feses. Selanjutnya yaitu organ aksesori. Selain saluran utama, ada organ tambahan yang membantu pencernaan, yaitu yang pertama kelenjar ludah yang menghasilkan enzim amilase untuk memulai pemecahan karbohidrat, dan selanjutnya yaitu pankreas yang menghasilkan enzim pencernaan yaitu amilase, lipase, dan protease. Hati menghasilkan empedu untuk mengemulsikan lemak, dan kantung empedu untuk menyimpan dan melepaskan empedu ke usus halus. Nah, selanjutnya yaitu fungsi pencernaan. Fungsi pencernaan bekerja dalam dua cara, yaitu yang pertama mekanis, yaitu melalui mengunyah di mulut dan gerakan otot lambung yang menghancurkan makanan. Dan yang kedua itu kimiawi, melalui enzim dan asam lambung yang memecah molekul besar, yaitu karbohidrat, protein, lemak menjadi molekul kecil yang dapat diserap. Nah, yang terakhir itu fungsi penyerapan. Usus halus adalah pusat penyerapan gizi. Dinding usus memiliki jonjot atau fili yang memperluas area penyerapan sehingga protein,
lemak, dan karbohidrat, vitamin dan mineral bisa masuk ke aliran darah. Nah, usus besar lebih berperan dalam menyerap air, elektrolit, serta membentuk feses agar tidak cair. Jadi, proses pencernaan bukan hanya menghancurkan makanan, tetapi juga memastikan zat gizi yang kita makan benar-benar bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, awal pemecahan protein akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Nurul Askia Putri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang awal pemecahan protein. Pertama, proses dimulai di mulut. Di sini belum ada pencernaan kimiawi protein yang berarti hanya pencernaan mekanis melalui mengunyah. Proses mengunyah ini penting untuk memperkecil ukuran makanan sehingga lebih mudah diproses pada tahap selanjutnya. Selanjutnya, makanan masuk ke lambung. Nah, di lambung inilah protein mulai benar-benar dipecah secara kimiawi. Sel parietal pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl. Asam ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, mendenaturasi atau merusak struktur protein supaya lebih mudah diuraikan, dan juga berfungsi sebagai antibakteri yang dapat membunuh mikroorganisme berbahaya dari makanan. Kemudian, ada enzim pepsin yang diproduksi oleh sel Chief dalam bentuk tidak aktif, yaitu pepsinogen. Setelah diaktifkan oleh HCl, pepsin berfungsi sebagai endopeptidase, yaitu memotong ikatan peptida di bagian dalam rantai protein. Aktivitas pepsin ini paling optimal pada suasana asam, sekitar pH 1,5 sampai 3,5. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa mulut hanya berperan secara mekanis, sedangkan pencernaan kimiawi protein baru benar-benar dimulai di lambung dengan bantuan HCl dan enzim pepsin. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nurul Askia Putri atas penjelasannya. Selanjutnya, yaitu pemecahan protein lanjutan di usus halus. Nah, ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pankreas menghasilkan dan melepaskan enzim simogen protease, yaitu enzim inaktif ke duodenum bagian awal usus halus. Nah, enzim yang dihasilkan oleh pankreas yang pertama ada tripsinogen atau tripsin. Nah, tripsinogen ini diaktifkan menjadi tripsin di duodenum. Tripsin ini kemudian mengaktifkan enzim zimogen lain. Nah, yang kedua itu ada kimotrisinogen atau kimotripsin. Nah, enzim yang menghidrolisis protein yang lebih lanjut. Yang ketiga yaitu prokarbosipeptidase atau karboksipeptidase A dan B, yaitu enzim yang memecah ikatan peptida di ujung asam amino tertentu. Nah, yang selanjutnya itu proelastase atau elastase, memecah elastin yang merupakan protein penyusun jaringan ikat. Nah, yang terakhir yaitu kolagenase, yaitu enzim yang memecah kolagen, protein utama dalam jaringan ikat. Nah, fungsi protase pankreas yaitu menghidrolisis ikatan peptida dalam protein sehingga menghasilkan polipeptida yang lebih kecil. Fungsinya untuk mempercepat proses pencernaan. Nah, selanjutnya itu usus halus atau brush border. Pada permukaan eterosit, di usus halus terdapat enzim-enzim yang membantu pemecahan protein, seperti aminopeptidase, yaitu menghidrolisis asam amino pada ujung N-terminal polipeptida. Yang kedua yaitu dipeptidase, yaitu menghidrolisis dipeptida menjadi asam amino bebas. Selanjutnya, penyerapan produk akhir pencernaan protein akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Elvi Maya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyerapan produk akhir pencernaan protein. Yang pertama itu ada bentuk yang diserap. Nah, protein ini sendiri dari makanan tidak langsung diserap dalam bentuk utuh, tapi harus dipecah dulu menjadi bagian yang lebih kecil, yaitu asam amino bebas, dipeptida, dan tripeptida. Hanya bentuk ini yang bisa masuk lewat dinding usus. Selanjutnya itu ada mekanisme penyerapan. Mekanisme penyerapan sendiri ini ada tiga cara utama. Yang pertama itu difusi terfasilitasi. Nah, difusi terfasilitasi ini asam amino tidak bisa masuk sendiri ke dalam sel. Jadi, dia butuh bantuan atau pintu khusus yang disebut transporter. Proses ini tidak butuh energi, hanya lewat pintu pengangkut supaya lebih mudah masuk. Yang kedua itu ada transport aktif. Kalau lewat cara ini, asam amino masuk dengan bantuan energi dari ATP dan sering melibatkan ion natrium atau biasa disebut Na+. Jadi, meskipun jumlah asam amino di dalam sel sudah tinggi, tubuh tetap menyerap lagi dengan cara memompa masuk menggunakan energi. Yang ketiga itu ada pinositosis. Kalau molekulnya sangat besar, usus bisa menelannya dengan cara membentuk gelembung kecil yang memeluk molekul tersebut. Tapi cara ini jarang terjadi untuk pencernaan protein. Selanjutnya itu ada lokasi utama. Nah, tempat utama penyerapan protein ini sendiri ada di usus halus bagian duodenum dan jejunum, karena disinilah proses penyerapan nutrisi paling efektif. Selanjutnya itu ada setelan penyerapan. Nah, begitu di dalam sel usus, dipeptida dan tripeptida akan dipecah lagi menjadi asam amino bebas. Setelah itu, asam amino bebas ini masuk ke aliran darah melalui pembuluh darah portal menuju hati. Di hati, asam amino ini akan dipakai untuk membuat protein baru, enzim, hormon, atau dialirkan ke seluruh tubuh sesuai kebutuhan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Elvi Maya atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu awal pemecahan lemak yang akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Ainun Hijriah Umasya. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan awal pemecahan lemak. Pencernaan lemak dimulai di mulut. Di sini ada enzim yang namanya lipase lingual. Enzim ini diproduksi oleh kelenjar ludah. Tugasnya adalah memecah triasilgliserol atau trigliserida, terutama pada bayi yang mengonsumsi ASI atau air susu ibu. Meskipun proses di mulut tidak signifikan, untuk orang dewasa ini adalah langkah awal yang penting. Nah, proses selanjutnya itu di lambung. Enzim yang bekerja di sini adalah lipase gastrik yang disekresikan oleh sel utama. Enzim ini memecah asam lemak pada karbon ketiga dalam triasilgliserol. Dan lipase gastrik bertanggung jawab pada 20% dari total pencernaan lipid yang terjadi di tubuh kita. Nah, selanjutnya ada peran kunci empedu dalam pencernaan lemak. Empedu dihasilkan oleh hati. Hati memproduksi empedu yang kemudian disimpan dan dikonsentrasikan di kantung empedu. Komposisi empedu terdiri dari air, garam empedu, bilirubin, kolesterol, lecitin, dan pigmen empedu. Fungsi utama empedu yaitu yang pertama, emulsifikasi lemak. Ini adalah peran pentingnya. Empedu mengubah gumpalan lemak besar menjadi tetesan-tetesan yang sangat kecil. Dan jika dibayangkan itu seperti gumpalan minyak yang bercampur dengan sabun, gumpalan besar minyak akan terurai menjadi tetesan-tetesan kecil. Proses ini sangat penting karena memperluas area permukaan lemak, sehingga enzim pencernaan bisa bekerja lebih efektif. Dan yang kedua,
ada absorpsi asam lemak. Empedu juga membantu penyerapan asam lemak dan vitamin yang larut dalam lemak. Dan yang terakhir ada regulasi. Empedu membantu mengatur kadar kolesterol dalam tubuh dengan cara mengeluarkan kolesterol yang lebih. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu enzim utama dalam pencernaan lemak yang akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Dian Ramadhani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan menjelaskan enzim utama dalam pencernaan lemak. Yang pertama itu pankreas, yang dimana pankreas melepaskan enzim lipasa ke duodenum. Kemudian yang kedua itu pankreas lipase, yang mana enzim utama yang menghidrolisis triasilgliserol menjadi 2-monosilgliserol dan asam lemak bebas. Ketiga, polipase, protein yang membantu lipase pankreas berlabuh pada tetesan lemak yang diemulsi. Kemudian keempat, fosfolipase A2 yang menghidrolisis fosfolipid. Kemudian kelima, kolesterol esterase yang menghidrolisis ester kolesterol. Yang keenam, produk akhir 2-monogliserol, asam lemak bebas, gliserol, lisofosfolipid, dan kolesterol bebas. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dian Ramadhani atas penjelasannya. Selanjutnya itu penyerapan produk akhir pencernaan lemak yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, proses penyerapan lemak yang sudah dicerna di usus halus melibatkan beberapa langkah. Yang pertama itu ada pembentukan misel campuran. Lemak yang sudah dipecah seperti asam, lemak bebas, dan monogliserida membentuk misel bersama garam empedu sehingga dapat larut dalam cairan usus. Dan yang kedua yaitu difusi ke enterosit. Misel membawa produk pencernaan lemak ini mendekati membran enterosit, yaitu sel usus halus. Kemudian komponen lemak berdifusi masuk ke dalam enterosit. Yang ketiga yaitu di dalam enterosit, asam lemak bebas dan monogliserida direesterifikasi menjadi trigliserida dalam enterosit. Yang keempat yaitu transportasi. Nah, trigliserida selanjutnya dikemas ke dalam kilomikron. Nah, kilomikron tersendiri adalah partikel besar kayak lipid atau lemak yang fungsinya untuk mengangkut lemak makanan dari usus ke jaringan tubuh lain seperti jaringan otot dan jaringan adiposa. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pencernaan dan penyerapan. Slide selanjutnya. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Yang pertama itu ada motilitas GI atau gastrointestinal. Motilitas GI mengacu pada pergerakan makanan melalui saluran pencernaan termasuk proses pengadukan, pemindahan, dan pengosongan makanan. Nah, motilitas yang normal sangat penting agar makanan dapat tercampur dengan enzim pencernaan dan nutrisi dapat diserap secara optimal. Nah, gangguan motilitas misalnya seperti sembelit atau diare dapat memperlambat atau mempercepat transit makanan sehingga mempengaruhi proses pencernaan dan penyerapan. Nah, yang kedua itu ada sekresi enzim. Enzim pencernaan dihasilkan oleh beberapa organ seperti kelenjar saliva, lambung, pankreas, dan usus halus. Jumlah dan jenis enzim yang diproduksi akan mempengaruhi kemampuan memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil agar bisa diserap. Kekurangan enzim, misalnya pankreatitis, yang menurunkan sekresi enzim pankreas,
akan mengganggu proses pencernaan khususnya protein, lemak, dan karbohidrat. Yang ketiga adalah kondisi medis. Berbagai kondisi medis dapat mempengaruhi pencernaan dan penyerapan, misalnya infeksi usus, gangguan autoimun, hingga diabetes. Kondisi seperti peradangan atau luka pada saluran pencernaan dapat mengganggu fungsi normal penyerapan. Yang keempat ada pankreatitis. Penyakit ini menyebabkan peradangan pankreas yang dapat mengurangi produksi enzim pencernaan, maaf. Dampaknya adalah pengurangan kemampuan memecah nutrisi, terutama protein dan lemak, sehingga pencernaan menjadi terganggu. Yang kelima yaitu penyakit celiak atau Crohn. Penyakit celiak menyebabkan kerusakan pada dinding usus halus akibat reaksi terhadap gluten, sehingga memperburuk penyerapan nutrisi. Penyakit Crohn adalah inflamasi kronis yang dapat merusak segmen usus, mengurangi fungsi penyerapan, dan menyebabkan gangguan pencernaan. Yang keenam adalah bacterial overgrowth atau pertumbuhan bakteri yang berlebih. Kondisi ini menyebabkan bakteri yang tidak normal atau berlebih tumbuh di usus halus. Ini dapat menyebabkan kerusakan usus, memecah nutrisi secara tidak sempurna, dan mengganggu penyerapan, juga menimbulkan gejala seperti kembung dan diare. Dan yang terakhir adalah diet. Komposisi dan kualitas makan sangat mempengaruhi seberapa baik zat gizi dapat dicerna dan diserap. Misalnya, mengkonsumsi serat yang tinggi dapat mempercepat motilitas tetapi dapat mengurangi penyerapan beberapa nutrisi. Nah, diet yang seimbang membantu sistem pencernaan bekerja dengan efektif. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kesimpulan. Pencernaan dan penyerapan protein dan lemak adalah proses kompleks yang menyebabkan berbagai organ, enzim, dan hormon. Setiap tahap dirancang untuk memecah makronutrien menjadi unit yang lebih kecil untuk penyerapan yang efisien. Perbedaan jalur penyerapan atau portal versus limfatik mencerminkan sifat kimiawi nutrisi. Pemahaman proses ini krusial untuk nutrisi yang optimal dan penanganan gangguan pencernaan. Itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.